قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد دعواته اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين wala mudillina. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari hamba-hambamu yang selalu berusaha memberikan hidayah dan menerima hidayah. Jangan kau jadikan kami bagian dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Memberi dan menerima hidayah sudah sama-sama kita ketahui. Lawan kata dari itu sesat dan menyesatkan. Ini salah satu doa Rasul dalam hadis panjang riwayat Imam At-Tirmidzi, statusnya hasan, yang oleh Imam Al-Ghazali disarankan untuk kita panjatkan doa ini di waktu antara qabliyah subuh sebelum iqamah. Selalu meminta pada Allah dijadikan sebagai hamba yang menerima hidayah dan selalu berusaha memberikan hidayah. Sebaliknya, mohon perlindungan jangan oleh Allah dijadikan hamba yang sesat, lebih-lebih menyesatkan. Ini doa termasuk doa yang sangat penting buat kita, menimbang mengingat bahwa kita saat ini hidup di masa yang sangat jauh dari masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi saat ini masa kehidupan yang dipenuhi dengan sesat menyesatkan itu sudah terjadi. Boleh jadi. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan masa-masa itu masa yang dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang sesat, orang-orang yang berusaha menyesatkan orang lain. Oleh Rasul sudah disampaikan ketika para ulama alimin al-amilin sudah diwafatkan oleh Allah, maka saat itulah terjadi sesat menyesatkan. Kita berharap saat ini para ulama amilin, alimin masih tersisa, belum semuanya diwafatkan oleh Allah. Walaupun mungkin mayoritas ulama-ulama yang seperti itu sudah tidak kita jumpai. Masa-masa keemasan keilmuan Islam itu sudah berlalu. Saat ini tinggal sisa-sisanya. Ketika ulama warasatul anbiya yang ilmunya iya, amalnya iya, ilmu dan amalnya sejalan itu sudah diwafatkan, padahal mereka itulah warasatul anbiya. Ketika masa-masa itu terjadi, maka oleh Rasul disebutkan terjadilah dallu wa adallu, sesat menyesatkan. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari nomor 100, Imam Muslim 6971, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, spontan. Orang-orang yang berilmu tiba-tiba ilmunya hilang, musnah. Allah mencabut ilmu tidak spontan seperti itu dari tengah-tengah hamba-hambanya, walakin tetapi yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari kehidupan kita ini dengan diwafatkannya para ulama satu persatu. Saat ini yakin sulit kita menemukan seseorang yang hafal hadis sampai 100.000 hadis beserta sanadnya. Padahal dulu nggak cuma 100.000 hadis, 300.000 bahkan nyaris seluruh hadis banyak ulama yang hafal. Ada istilah untuk dulu, ada hafidul hadis, hujjatul hadis, al-hakimul hadis. Hafidul hadis sebutan untuk mereka yang hafal 100.000 hadis. Hujjatul hadis yang hafal 300.000 hadis, al-hakimul hadis yang hafal nyaris seluruh hadis. Saat ini al-hafidul hadis dengan kriteria itu sudah tidak kita temukan. Walaupun memang dengan kecerdasan lain yang Allah berikan pada manusia, saat ini walaupun kita tidak hafal banyak hadis, dengan bantuan teknologi, dengan laptop, kita bisa lebih cepat menemukan hadis yang kita maksudkan dibanding beliau-beliau yang mungkin hafal ratusan ribu hadis. Cukup tik kata kunci, tinggal cari, semua hadis akan muncul. Boleh jadi saat ini al-ilmu fis sutur itu yang terjadi. Walaupun yakin setiap ulama dalam dada mereka banyak ada ilmu. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Allah mencabut ilmu dari tengah-tengah hambanya tidak spontan, sekonyong-konyong dicabut begitu saja, tapi Allah cabut ilmu itu dengan melalui proses diwafatkannya para ulama satu persatu. Hatta idza lam yubki aliman, hingga selanjutnya ketika di tengah manusia sudah tidak tersisa lagi orang alim, orang yang berilmu. Ketika sudah tidak tersisa lagi orang alim, orang yang berilmu, yang paham agama, padahal keberadaan mereka masih dibutuhkan, sampai kiamat dibutuhkan oleh masyarakat, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka otomatis masyarakat akan mengulamakan seseorang yang sebetulnya tidak masuk kategori ulama. Dan ini mulai banyak terjadi di masyarakat. Banyak masjid-masjid yang tokoh ulamanya sudah diwafatkan oleh Allah. Akhirnya mereka yang bukan ulama pun menggantikan posisi ulama yang sudah diwafatkan. Kalau mereka-mereka ini selanjutnya semangat tumbuh subur dalam hatinya untuk mengkaji, nggak ada kata telat untuk kita melaksanakan perintah Allah.
Kalau Allah kehendaki mereka yang baru ngaji pun bisa saja Allah memberikan ilmu lebih dibanding mereka yang sudah lama ngaji. Kalau mereka-mereka yang selanjutnya tanda kutip terpaksa menempati posisi yang ditinggalkan oleh ulama di masjidnya, di musolanya, lalu mereka semangat ngaji, itu lumayan. Kalau tidak, tetangga saya sudah banyak masjid yang ulamanya sudah diwafatkan oleh Allah. Ketika itu terjadi, sudah tidak ada lagi ulama, orang-orang alim, pasti masyarakat karena tetap membutuhkan keberadaan ulama, mereka akan mengulamakan seseorang yang bukan ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Mereka akan mendasikan orang-orang yang jahil sebagai ulama. Selanjutnya, fasu'ilu, ada masalah, masyarakat tanya pada mereka, padahal mereka tidak berilmu atau tidak cukup ilmu. Akhirnya karena tuntutan fa'aftau, mereka ini akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Mereka berikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasari ilmu. Saat itulah kata Rasul, fadallu, besar kemungkinan mereka akan sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Kita harus khawatir jangan-jangan saat ini sudah ada di kondisi ini. Kondisi ulama-ulama, para ulama yang alamah, yang alim sudah diwafatkan oleh Allah. Walaupun beliau-beliau hampir semuanya sudah meninggalkan karya tulis. Banyak masalah kehidupan yang sudah beliau berikan jawaban di situ, tapi saat ini trennya kayaknya ustadz-ustadz malu kalau menjawab pertanyaan dengan merujuk dari jawaban yang sudah diberikan oleh para ulama sebelumnya. Gak tahu apa ada perasaan nggak keren kalau nggak jawab sendiri atau bagaimana. Padahal dalam ilmu agama kita harus menjiplak puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat harus nyontek ke Rasul. Tabi'in memahami apa yang disampaikan Rasul dari pemahaman para sahabat. Tabi'in pun begitu. Istilahnya dalam agama, sanad mata rantai keilmuan sampai kepada Rasul itu merupakan tuntutan. Ada ayat Quran yang mendasari itu, ada pula hadis Nabi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kondisi sesat menyesatkan akan terjadi ketika di tengah-tengah masyarakat sudah tidak ada lagi orang alim, orang yang faham agama, yang diakui oleh masyarakat kealimannya, yang dia rendah hati, senang menukil pandangan para ulama sebelumnya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Siapapun yang tidak faham, ketika ditanya dia memberikan jawaban, otomatis jawabannya tanpa didasari ilmu. Jawaban yang tidak didasari ilmu, itulah yang ditegaskan oleh Rasul akan dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Sebaliknya orang yang menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, tidak cukup ilmu, otomatis dia tidak akan langsung menjawab pertanyaan itu. Nggak ada rasa malu untuk dia memending pertanyaan itu, memending, menunda jawabannya. Ketika dia sadar ilmunya tidak cukup, dia sadar bahwa ulama terdahulu sudah memberikan jawaban, cuma dia lupa, dia harus merujuk lebih dulu. Orang yang tidak menyadari kemampuannya, keilmuannya, inilah yang akan spontan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya.
Bahkan orang seperti ini seringkali tidak peduli meskipun di hadapannya dia tahu ada orang yang jauh lebih alim. Dia nggak peduli, tetap dia berikan jawaban. Di antara gambaran sikap ulama terdahulu seringkali selesai menjawab, beliau akan tambahkan kalimat wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu bisawab, mana yang lebih baik. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Kita harus selalu minta pada Allah agar dijadikan hambanya yang selalu menerima hidayah dan senang mengajak orang lain, memberikan hidayah pada orang lain, sekaligus meminta pada Allah agar kita dijaga jangan sampai kita sesat dan selanjutnya menyesatkan orang lain. Di antara tanda-tanda kita yang selalu memanjatkan doa ini dan doa kita dikabulkan oleh Allah, di antara tanda-tandanya semangat dalam diri kita untuk mengkaji dan terus mengkaji akan tumbuh subur. Kita sadar sangat-sangat banyak hal yang belum kita ketahui. Kita ngaji terus. Kita abaikan usia kita saat ini berapa? 50, 60, 70, 80 kita abaikan dengan satu keyakinan berapapun usia kita, kalau Allah kehendaki kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa mengingat ilmu itu. Ketika belum kita sudah dikerangkeng oleh pikiran negatif kita, aku umur sudah tua, sudah 80, nggak mungkin aku mengingat ilmu. Dah yang penting datang aja deh, yang penting dapat pahala. Itu suudzon kepada Allah. Bagi Allah memberikan ilmu, melekatkan ilmu buat kita yang usia 100 tahun nggak ada masalah. Walaupun mungkin nggak rasional, secara akal. Ketika kita mengingat Allah, rasionalitas itu boleh kita abaikan. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketidakmungkinan itu cuma pandangan nafsu manusia. Banyak kisah ada di antaranya di Arab Saudi, seseorang yang usia 76 tahun baru wisuda hafal Quran. Dia mulai terjun ngapalin Quran setelah pensiun. 76 tahun dicatat sebagai hafid tertua. Jadi di antara tanda kita yang selalu mohon pada Allah agar selalu diberi hidayah, diringankan langkah untuk memberikan hidayah, dijaga jangan sampai menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Di antara tandanya semangat dalam diri kita untuk lebih memahami agama akan tumbuh subur. Kita akan lebih hati-hati dalam mendengarkan uraian ilmu, lebih hati-hati dalam menyimpulkan ilmu, lebih hati-hati ketika kita akan menyampaikan ilmu, karena takut salah, takut sesat dan menyesatkan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di antara wujud kehati-hatian dalam ilmu, wujud kehati-hatian dalam ilmu, kita harus berusaha memperbanyak sumber rujukan. Jangan merasa cukup cuma dengan satu guru, satu pola pemikiran, satu madhab. Kita harus serap ilmu dari madhab apapun. Jangan nutup diri, itu mau Ustadz anu, kelompok anu, aku nggak mau. Jangan. Siapa tahu di situ ada ilmu yang manfaat buat kita. Jangan pula memastikan kelompok anu pasti sesat, enggak. Kebenaran dan kesalahan bisa datang dari siapapun. Manusia tidak steril dari kesalahan. Dengan memperbanyak guru, memperbanyak rujukan, insya Allah
kita akan lebih paham. Ketika kita tahu dari sana kok ada perbedaan, Allah anugerahkan kita akal pikiran, kita bisa cerna. Boleh jadi kesimpulan yang itu berbeda dari yang ini karena ada kaitannya dengan kehidupan masyarakatnya. Situasi kondisi yang melingkupinya sehingga kesimpulannya berbeda. Sangat boleh jadi. Ulama besar generasi tabi'in Muhammad bin Sirin radhiyallahu an, beliau sudah mewanti-wanti kita ketika kita akan ngaji, akan belajar agama, pertama harus selidiki, harus teliti siapa narasumber yang akan kita dengarkan kajiannya. Dikhawatirkan ketika dia kelompok yang berbeda, kelompok yang kita tahu banyak menabrak dalil-dalil sahih, tapi pintar dia menyampaikan kalimat yang memikat, boleh jadi kita akan silau, selanjutnya kita akan menganggap itu sebagai kebenaran. Jadi ketika ada penyampaian, ada kesimpulan yang kok menabrak dalil-dalil sahih, itu indikasi awal harus kita waspadai. Indikasi awal, bukan otomatis salah. Boleh jadi sebetulnya yang dia sampaikan berbeda dari hadis sahih, dalil sahih yang kita ketahui. Padahal ada dalil sahih yang lain yang dia jadikan dasar kesimpulan. Apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu ini ada dalam Sahih Muslim, bab yang kelima, nomor yang ke-26. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Esensi agama itu ilmu. Bagaimana keberagamaan seseorang pasti dipengaruhi oleh keilmuannya. Mereka yang beragama belum cukup ilmu akan tampak perbedaannya dengan mereka yang beragama dan didasari ilmu. Mereka yang ilmunya disimpulkan dari kelompok katakanlah garis keras akan berbeda dengan mereka yang kelompok garis akhlak, garis adab. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini itu adalah agama. Kata beliau, fanduru, perhatikan, telitilah. Aman dari siapa takhuduna kamu akan ambil dinakum agamamu. Seseorang yang semula non-muslim begitu dapat hidayah masuk Islam, dia belajar dari ulama yang selama ini tekstual, hasilnya akan berbeda. Dari mereka yang mu'alaf ketemu dengan ulama yang enggak sekedar tekstual, tapi dia padukan dengan akhlak, dengan segala macam. Keberagamaan seseorang sangat kental dipengaruhi oleh keilmuannya. Karena itu kata Muhammad bin Sirin, perhatikan, hati-hatilah dari siapa kamu mengambil agamamu, dari siapa kamu pelajari ilmumu. Berikutnya wujud kehati-hatian dalam ilmu. Wujud kehati-hatian dalam ilmu, dahulukan pandangan-pandangan yang ada rujukan sampai kepada Rasul. Dahulukan pandangan kesimpulan keagamaan yang ada sanad mata rantainya sampai kepada Rasul. Dahulukan pandangan kesimpulan yang dirujukkan pada ulama-ulama terdahulu, lebih-lebih kalangan salafus soleh. Di surah At-Taubah 122 tersiratkan perintah untuk pemahaman agama kita harus merujuk kepada Rasul secara berantai.
Tidak langsung abaikan para sahabat. Kesimpulan penjelasan para sahabat dari hadis-hadis Rasul bagaimana, ini harus dirujuk. Bukan langsung merujuk ke hadis Rasul, bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ini ayat ini diturunkan oleh Allah dalam kondisi saat itu umat Islam, ghirah mereka, semangat mereka untuk berangkat jihad lebih tinggi dibanding menuntut ilmu. Wa maka al mu'minuna yang firu kafah, tidak semestinya orang-orang mukmin semuanya berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada perwakilan dari masing-masing kelompok, masing-masing kabilah yang tidak berangkat perang, tapi tafaqquh fid din. Rasul tidak selalu berangkat perang. Selalu berada di sekeliling Rasul untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dari Rasul. Sampai mereka faqih, sampai mereka paham. Nah, beberapa orang sahabat yang ngaji langsung kepada Rasul ini, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Diperintahkan oleh Allah menyampaikan apa yang mereka dapat dari Rasul kepada orang-orang yang tidak sempat ngaji kepada Rasul. Tentu orang-orang yang tidak sempat ngaji kepada Rasul ini mendapatkan penjelasan dari sunnah Rasul, hadis Rasul dari para sahabat yang ngaji kepada Rasul. Mereka tidak langsung merujuk pada hadis Rasul. Ketika hadis yang mereka terima jelas, mereka sampaikan apa adanya. Ketika hadis itu butuh penjelasan, yakin mereka para sahabat yang ngaji langsung kepada Rasul akan menjelaskannya. Apalagi seseorang menyampaikan sesuatu kadang diiringi dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu seringkali menjadi penjelas dari apa yang dia sampaikan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam satu hadis sahih, perintah Rasul untuk siapapun yang mendengar dari Rasul langsung agar menyampaikan kepada orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 1741, Imam Muslim 4478 dan Imam An-Nasa'i. Dan tidak tertutup kemungkinan orang yang ngaji tidak langsung kepada Rasul, Allah berikan ilmu lebih banyak, lebih luas dibanding yang ngaji langsung kepada Rasul. Sahabat-sahabat Nabi paling banyak hafal hadis 5.000. Sahabat Abu Hurairah 5.000-an hadis. Tapi generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, puluhan, ratusan, bahkan nyaris seluruh hadis hafal. Dan itu jangan lantas berarti tabi'in yang hafal lebih banyak hadis dibanding sahabat lebih mulia, enggak. Karena di masa sahabat mereka tidak fokus menghafal hadis. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahari. Waktu itu Rasul menyampaikan khutbah di hadapan kami para sahabat pada hari Idul Adha. Beliau sampaikan panjang hadisnya, langsung saya penggal ambil yang bagian belakang. Ala hal ballagtu, Rasul sampaikan, wahai para sahabat, apakah misiku, risalahku sudah aku sampaikan pada kalian?
Qalu, para sahabat menjawab, na'am, betul ya Rasul. Qala, Rasul pun menegaskan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa mereka sahabat-sahabatku menyatakan bahwa aku sudah menyampaikan misiku, dakwahku. Kalimat berikutnya, falyuballighi syahidul ghaib. Kalian-kalian yang hadir saat ini yang mendengarkan langsung dariku harus menyampaikan kepada saudara kalian yang tidak hadir. Perintah mentransfer ilmu. Sebagian sahabat dapat dari Rasul, mereka diperintahkan menyampaikannya kepada yang lain. Lanjutan ucapan Rasul, farubbal muballagi aw amin asmin sami'in. Boleh jadi mereka yang tidak mendengar langsung dariku, mereka yang menerima dari sahabat itu bisa lebih faham dibanding kalian yang mendengar langsung dariku. Ini kalimat ini tidak menutup kemungkinan ulama 4 mazhab lebih alim, lebih faham agama dibanding para sahabat. Tidak tertutup kemungkinan tersirat dari ucapan Rasul ini. Farubba muballagin aw'a min sami'in. Boleh jadi orang yang menerima tidak secara langsung itu lebih faham, lebih menguasai dibanding yang mendengar langsung dari Rasul. Nah, itu puncak keilmuan dalam Islam bukan ada di kalangan sahabat, bukan. Walaupun kalau kita gunakan emosi, mana mungkin sahabat Nabi jauh lebih paham masalah Islam dibanding yang lain, dibanding tabi'in. Ini ucapan Rasul, hadis sahih Bukhari Muslim. Farubba muballagin aw'a min sami'in. Boleh jadi orang yang diterima, yang menerima tidak secara langsung, aw'a, lebih menampung, lebih menguasai ilmu dibanding yang mendengarkan langsung dari Rasul. Jemaah dan Allah ya ajmain. Jadi wujud kehati-hatian dalam ilmu yang berikutnya, setiap kali kita mendengarkan sesuatu, kesimpulan, jawaban, carilah jawaban-jawaban yang ada mata rantai, ada sanad, yang ternyata jawaban itu merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Pentingnya sanad, mata rantai keilmuan, ditegaskan oleh salah seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak. Ada juga dalam Sahih Muslim nomor 32. Kata beliau, al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad, mata rantai keilmuan dalam agama itu bagian dari ketentuan agama. Andaikan mata rantai sanad ini dia tadi ditiadakan, maka siapapun orang yang merasa tahu dia akan ngomong semaunya sendiri. Akan menyimpulkan ayat semaunya sendiri, menyimpulkan hadis semaunya sendiri. Ketika sanad ditiadakan, dengan kita mengikuti sanad, kita mau menyimpulkan ayat ini maksudnya apa, kita buka ulama-ulama tafsir. Kesimpulan mereka rujukannya hadis mana, kita tahu, oh ini ayat ini, kesimpulan ini didasarkan hadis ini. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi kehati-hatian dalam ilmu untuk diri kita sendiri itu sangat perlu untuk menjaga jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita sesat. Lebih-lebih ketika posisi kita sebagai pengajar, mubaligh, harus lebih hati-hati. Ketika kesimpulan kita salah dan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, maka apa yang disampaikan Rasul di hadis awal tadi, sesat menyesatkan, boleh jadi itu terjadi. Dalam banyak situasi kondisi, seringkali orang yang salah dia tidak menyadari kesalahannya. Oh, sudah waktunya ya. Kayaknya baru berapa menit.
Dalam banyak kondisi seringkali orang yang sesat tidak merasa kalau dia sesat, dan yakin tidak ada orang yang sesat merasa sesat. Enggak ada orang yang salah merasa salah dalam ilmu. Katakanlah sebagian menganggap kelompok Syiah salah, sesat. Yakin mereka yang ada di situ enggak merasa sesat, mereka benar. Masing-masing kelompok yakin merasa dirinya benar. Ini yang harus menuntut kita, menjadikan kita untuk selanjutnya lebih hati-hati. Jangan puas cuma dengan satu pola pemikiran, satu madhab, satu guru. Perbanyaklah guru. Tidak mungkin seseorang yang sesat sengaja menyesatkan orang lain, enggak. Karena pasti dia tidak merasa itu. Nah, pertanyaannya, apa mungkin seseorang bisa menyesatkan orang lain? Padahal banyak ayat yang menegaskan yang bisa memberikan hidayah cuma Allah, yang menyesatkan juga cuma Allah. Siapapun yang oleh Allah diberi hidayah tidak akan bisa disesatkan oleh orang lain, oleh siapapun. Sebaliknya, siapapun yang ditakdirkan oleh Allah sesat tidak akan bisa diberikan hidayah oleh siapapun. Satu ayat ini, Az-Zumar ayat 37, 36, 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had wa may yahdillahu fama lahu min mudil alaysallahu bi'azizin dintiqam. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah sudah mencukupkan hambanya? Bukankah Allah yang menjaga hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Mereka, wahai Muhammad, menakut-nakuti kamu dengan Tuhan selain Allah. Menakut-nakuti kamu dengan Tuhan selain Allah. Wa may yudlilillah, siapa saja yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, tidak akan ada satupun yang bisa memberikan hidayah buat dia. Wa may yahdillah, sebaliknya siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah, fama lahu min mudil, tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkan. Seseorang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi di yayasan non muslim misal, ketika Allah berikan dia hidayah, tidak akan dia sesat. Apakah bisa seseorang menyesatkan orang lain? Ini pertanyaan yang saya gantung untuk jawabannya nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan.